Ini menjadi salah satu otak atau dalang dari demo mahasiswa. Orang-orang yang biasa mendapatkan cuan, mendapatkan cashback, dan bisa berfoya-foya pakai duit negara, itulah mereka yang paling kepanasan. Lah ini kok calon pemimpinnya sudah mau disogok itu gimana gitu loh. Mereka terima duit dari korlap. Uang senang dari yang sudah dianggarkan bisa masuk kantong masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat bergabung kembali. Teman-teman sudah tahukah kabar terbaru kali ini? Dalangnya sudah ditemukan. Demo serentak mahasiswa di berbagai kota dengan tajuk Indonesia Gelap ternyata ditunggangi. Ya, saya sih udah feeling dari awal, udah gak kaget lagi bahwa ini bukanlah demo alami melainkan dikoordinir pihak tertentu. Kalau dikoordinir sama orang yang memang punya visi dan misi yang benar-benar demi rakyat sih it's okay ya. Tetapi jika dikoordinir oleh kelompok yang punya tujuan tertentu dan bersembunyi di balik nama rakyat, ini gak bisa dibiarin ya. Rusak sudah kaum muda ya, hanya dijadikan alat untuk mencapai tujuan busuk mereka ya. Nah, sosok yang diduga dalang dari aksi demo serentak ini adalah Adian Napitulu PDIP. Dugaan ini menguat setelah sebelum pecahnya aksi demo, Adian Napitulus sempat sebar surat seruan aksi demo kepada seluruh mahasiswa melalui akun Instagramnya. Juga beberapa foto para mahasiswa yang kedapatan sedang bagi-bagi uang. Semakin menguatkan bahwa demo ini merupakan demo pesanan. Lalu apa sih motif dan tujuan demo besar-besaran ini? Tenang, karena kita akan mengetahuinya dari penjelasan Opung Parbelak dan para netizen lainnya yang menguliti habis tujuan busuk demo Indonesia Gelap ini. Mari kita mulai. Demo Indonesia Gelap ternyata salah satu otaknya adalah Adian Napitulu. Jangan hoax kau pun. Opung Parbelak mana pernah hoax. Jadi kemarin ya nongollah pemberitaan tentang si Adian Napitulu ini menjadi salah satu otak atau dalang dari demo mahasiswa ini. Aku nggak percaya gitu kan. Mereka katakan bahwasanya di Instagramnya Adian Napitulu ikut menyerukan. Kucek lah, aku kan orang yang nggak terlalu gampang dengan informasi seperti itu. Ku tengok rupanya ada. Di-upload di Instagramnya. Di Aku Instastory-nya. dari awal udah curiga. Karena apa? Karena orang ini, ya mahasiswa ini, ku bilang mahasiswa ya. Mahasiswa ini, kok sama visi misinya di dalam berdemo sama keresahan yang dialami oleh Adian Napitulu. Ya, beberapa kali ditongolin itu di Instagramnya itu ya, seruan Indonesia Gelap. Mahasiswa, ini hari terakhir toh? Sampai Kamis ya. Gimana persiapannya? Sudah matang? Katanya BEM UI ya kalau tidak ada reaksi dari pemerintah akan menurunkan massa yang lebih banyak lagi. Masa yang mana? Sebanyak apa? Emang anggota kalian itu bisa ditambah dari kampus lain? Atau direkrut dulu pengangguran itu, dipakaikan jaket kuning gitu. Aduh. Yang paling mencolok dari orang ini tahu kalian apa tuntutannya? Ya, tuntutannya itu apa? Batalkan efisiensi anggaran. Coba bayangkan kalian, rakyat paling setuju dengan efisiensi anggaran, ya. Yang nggak setuju siapa? Pejabat. Tahu nggak siapa yang paling dirugikan dengan adanya efisiensi yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto? Oknum-oknum yang selama ini menikmati lahan basah dari anggaran negara.
Orang-orang yang biasa mendapatkan cuan, mendapatkan cashback, dan bisa berfoya-foya pakai duit negara, itulah mereka yang paling kepanasan, paling pelojotan. Aduh, kayak mana ini? Nggak bisa lagi nih, gara-gara Pak Prabowo efisiensi begini. Itu yang paling dirugikan ya. Dan mereka tuh bakal seneng-seneng aja gitu ya, kalau misalkan ada framing-framing bahwasanya ini gara-gara efisiensi, akan ada PHK, akan ada ono ini, ya. Padahal tuh ya, udah jelas loh di dalam impres atau instruksi presiden, pos-pos mana saja yang harus dipangkas dan tidak boleh dipangkas ya. Belanja pegawai dan belanja bantuan sosial itu adalah hal yang tidak boleh diefisiensi, tidak boleh dipangkas, jelas tertulis dengan nyata gitu di dalam impres. Ya kalau orang-orang nggak mau menjalankan itu, ya artinya apa? Mereka tidak mau rugi, nggak mau rugi, nggak mau kehilangan lahan basah mereka. Ya ayo cerdas dikit teman-teman. Begitu. Nah, ini bapaknya pangkasannya anggarannya yang dipangkas, anaknya disuruh demo. Kalian bisa data itu, data aku bilang ya. Dan juga sudah berseliweran itu di TikTok ya. Itu foto bagaimana mereka membagi-bagi duit. Nah, yang lucunya ada nih sebuah momen yang terekam kamera gitu. Ada sebuah mahasiswa nggak tahu dari Aduh, universitas mana bayaran gitu ya, guys, ternyata. sedang membagi-bagikan uang kepada anggota-anggota demonstran gitu, yang which is itu adalah semua mahasiswa gitu ya. Nah, jadi kecurigaan masyarakat tentang demo besar-besaran yang diusung oleh para mahasiswa ini, ya memang bayaran gitu ya. Soalnya banyak sekali masyarakat ini yang mengira kalau ini adalah demo bayaran, bukan dari asli demo dari mahasiswa gitu guys, bukan asli dari aktivis gitu ya. Ya karena yang di demo itu nggak masuk akal gitu loh, efisiensi anggaran kok di demo gitu kan, dan makan gratis kok di demo gitu. Padahal itu adalah kebijakan yang sangat bagus gitu loh, kebijakan yang harus didukung. Lah ini kok di demo, kan lucu banget ya guys. Sudah nggak ngerti lagi sih di mana sih marwah mahasiswa zaman sekarang gitu loh. Kalau dulu mahasiswa ini adalah tangan terakhir dari masyarakat agar mencapai keadilan gitu ya guys. Karena dari mahasiswa ini, aktivis-aktivis ini gitu ya guys, mereka ini adalah benih-benih muda atau calon-calon pemimpin masa depan gitu loh. Lah ini kok calon pemimpinnya sudah mau disogok, itu gimana gitu loh. Mereka terima duit dari korlap. Iya, aku masih ingat ya, dia Nabi Tulu mencak-mencak kemarin itu masalah anggaran infrastruktur dipotong 80 triliun. Dipotong 80 triliun. Bayangkan kalian, waktu zaman Bapak Jokowi mengembangkan infrastruktur di Indonesia, mereka protes. Kita nggak makan jalan tol kok. Kita nggak makan jembatan kok. Kita nggak makan jalan raya kok. Kita nggak makan irigasi kok. Tapi kenapa sekarang dipangkas Bapak Prabowo mincak-mincak kau? Apa maksud dan tujuan musawan? Itu sekarang tiba giliran Bapak Prabowo memangkas, kebingungan kau. Karena apa? Nggak ada lagi yang bisa diolah. Ada salah satu tuntutan dari adik-adik mahasiswa yang saya kira itu adalah kontradiktif. Ya, mereka mendesak agar Presiden mencabut Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Nah, kenapa saya pikir ini ada kontradiktif? Apakah kemudian adik-adik mahasiswa ini ingin melanggengkan praktek-praktek tikus berdasi untuk menyunat atau memotong anggaran-anggaran yang tidak lagi dibutuhkan? Apakah kemudian adik-adik mahasiswa ini mendukung praktik-praktik penyelewengan anggaran di kalangan bawah? Efisiensi anggaran yang terjadi di instansi-instansi bawah itu kan hanyalah sebatas untuk biaya operasional. Misalnya nih ya, ada yang pengen meeting, tapi meetingnya tidak di kantor, tapi malah menyewa gedung yang lain. Itu yang dimaksud dengan efisiensi anggaran. Nah, dan itu adalah seperti uang senang dari yang sudah dianggarkan bisa masuk kantong masing-masing. Nah, itu kan salah satu kejahatan korupsi yang berpotensi dari apabila tidak dilakukan efisiensi. Bayangkan berapa pemborosan keuangan jika tidak dilakukan efisiensi. Nah, kenapa kemudian adik-adik tidak membuat poin-poinnya saja? Kenapa harus efisiensi ini ditiadakan? Apakah kemudian adik-adik ini berpikiran
kita ini harus selalu boros anggaran. Itu yang dikatakan oleh Pak Prabowo Subianto bahwasannya APBN kita bocor terhadap kegiatan-kegiatan Tidak yang tidak perlu. langsung berdampak ke rakyat. Tidak perlu ya. Apakah adik-adik mahasiswa tidak ingin Presiden lebih menciptakan program yang berdampak langsung ke masyarakat? Waduh. Katanya ini demo panggilan hati. Ternyata bayaran. Gimana dong? Dan yang para mahasiswa demo ini perihal kebijakan efisiensi anggaran ya. Ini semakin jelas bahwa ada oknum-oknum yang tidak terima dengan kebijakan Bapak Presiden sehingga menggunakan para mahasiswa untuk melawan kebijakan dari Bapak Presiden ini, untuk menggagalkan kebijakan ini gitu loh. Aduh, nggak tahu lagi dah.